Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihi sha'iminal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini. Semoga keridhaan Allah senantiasa bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan tafsir suratul Baqarah ayat 184 dengan tema beberapa ketentuan bagi orang yang melakukan saum atau puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Ini adalah kelanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya, yakni wasyamu ayyamuhu ma'dudat wahia ayyamul qalail falam yurid alaikum ad-dahra kullahu takhfifan wa rahmatan bikum. Puasa Ramadan itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu selama beberapa hari yang terhitung dalam satu bulan. Tidak diwajibkan atas kalian berpuasa 1 tahun penuh sebagai keringanan dan rahmat bagi kalian. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Man kana bihi maradun aw kana musafiran fa'aftara fa'alaihi qada'un iddata ma aftara min ayyami ghairiha. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti sejumlah hari ia berbuka tersebut. Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa keadaan orang yang sakit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ia sama sekali tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jika demikian, maka ia diwajibkan untuk berbuka. Dan yang kedua, apabila ia mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sedikit kesulitan, akan berpengaruh pada sakit yang dideritanya. Jika demikian, maka orang tersebut disunahkan untuk berbuka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan dalam persoalan safar. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengadakan perjalanan di bulan Ramadan itu tidak boleh berniat untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Karena seorang musafir itu tidak disebut demikian karena niatnya. Berbeda dengan orang yang tidak bepergian. Seorang musafir akan disebut dengan seorang musafir atau dalam perjalanan tatkala ia telah memang melakukan perjalanannya atau berangkat dari tempatnya.
Kalimat yang berikutnya adalah وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Artinya, bagi orang yang mampu menjalankan puasa disertai dengan kesukaran karena tua atau keadaan lemah, maka jika mereka berbuka, wajib bagi mereka membayar fidyah dengan memberi makanan kepada orang miskin setiap harinya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini tidak dinasakh karena yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang tua laki-laki atau perempuan yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Maka ia harus memberikan makan setiap harinya kepada orang miskin. Demikian pula diriwayatkan oleh beberapa periwayat seperti Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas. Demikian pula beliau menambahkan, ayat ini diturunkan sebagai keringanan khusus bagi orang-orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk melakukannya, jika mereka ingin berbuka dan berat untuk melaksanakannya. Sementara Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, termasuk di dalam pengertian ini adalah wanita hamil dan yang menyusui jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan diri dan anak atau janin mereka. Dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan di antara pendapat ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa keduanya, wanita hamil atau yang menyusui, boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Dan ada pula yang mengatakan wajib membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha puasanya. Pengikut mazhab Hanafi, mereka berpendapat wanita yang sedang hamil dan menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa serta tidak perlu memberi makan kepada fakir miskin atau tidak perlu membayar fidyah. Mereka sama dengan orang yang sakit yang dibolehkan untuk berbuka dan hanya mengganti puasanya. Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Ubaid dan Abu Thawr. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui, jika mereka membatalkan puasanya, maka mereka harus mengganti puasanya atau mengqadha di hari yang lain, dan mereka juga wajib memberi makan orang miskin atau membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Ai faman zada 'alal qadril madhkur fil fidyah. Imam Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan maksud dari ayat ini adalah barang siapa yang berlebih dari ukuran yang disebutkan dalam membayar fidyah, maka hal yang demikian itu lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah bagi kalian karena itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wasaumu khairul lakum minal fitri wal fidyati in kuntum ta'lamuna ma fis saumi min ajrin wa fadilatin. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian daripada berbuka atau membayar fidyah jika kalian mengetahui bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan berbagai pahala dan keutamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat 184, sekilas beberapa hal ketentuan dari berbagai keadaan orang yang melakukan saum atau puasa. Semoga kita bisa fahami dan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.